Hidayat. Salam sehat atas kebahagiaan yang kita semua. Syukur kami diberikan dari Rahman yang kuasa. Pertemuan pada hari ini kita berlari bersama-sama sehat dalam pertemuan Rasulullah Ridho dari Jalan Besar dengan tema gereja perbandingan bersama dalam harapan menjadi anti personal. Karena kita sebagai partai dalam sosial kasih padamu menyebut yang tadi bersama membangun gereja itu sambil dengan perluan masyarakat. Pertemuan selalu dari bagi kepala-kepala pada gereja Indonesia, tapi juga menjalankan strategis untuk meneruskan berbagai kebijakan yang berusaha dan strategis yang berpihak pada manusia, khususnya umat Katolik atau juga umat non-Katolik yang ada di wilayah Islam ini yang terpisahkan dari sosial gereja Indonesia Tenggara. Jadi kita harus saudara diri yang saya hormati. Tema persoalan ini mengenai komitmen dari berusaha untuk sebuah hari dalam persoalan yang Katolik khususnya yang ada di wilayah Tenggara. Kita menjadi bahwa sebagai manusia yang begitu cepat dalam mengalami hampir serasa kehidupan manusia dalam aspek sosial, religius, ekonomi, budaya dan politik. Terjadi dari wilayah perkotaan dan pedesaan di semua tempat di Nusa Tenggara Barat. Dalam proses demikian, negara itu dipanggil untuk terus-menerus meluruskan ulang kebijakan dan persoalannya agar tetap relevan dan menjalankan bersama. Dan tadi yang mempunyai juga mengenai yang sama dengan kita pas mengalami tanpa meninggalkan fondasi utamanya yaitu ajaran dasar Quran dan Yesus. Negara itu yang besar dalam hal berbuat aktif dalam kehidupan menjadi sahabat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi sahabat profetik yang memberi harapan untuk arus perubahan dunia. Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami daerah pemimpin pekerjaan yang sangat besar. Sejak lama minat masyarakat yang terlalu di luar dari juga sangat tinggi. Di Flores Timur ini bahkan sebelum Indonesia merdeka orang sudah sering keluar negeri di Flores Timur bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dengan kepentingan lahan sudah terjadi. Kalau ketika ditempuh memperbaiki tempat hidup dan dengan keluarga. Bahkan dari telah bisa dan tetap apabila bidang lokal daerah regional bahkan nasional. Namun banyak terjadi tentang masalah yang lain, yaitu arahnya migrasi dalam keseluruhan. Banyak saudara-saudara dari di seluruh daerah yang dikirim tanpa perhitungan dan untuk persiapan meninggal. Mereka berangkat tanpa perhitungan, tanpa perjalanan dan tanpa jaminan keselamatan. Akibatnya mereka sangat rentan dengan eksploitasi kekerasan dan kematian. Ini bukan angka laporan statistik semata, yang juga dengan ibu yang tak pernah kembali, anak-anak yang tumbuh tanpa kapal dan keluarga yang dengan harapan. Karena begitu banyak industri terus terjadi, baik dari lulus maupun sampai ke akhir ini. Hari ini yang saya wakil menanggapi kritis yang diadakan dalam penjelasan masalah itu. Pemerintah yang terus melakukan berbagai kebijakan dalam strategis untuk menurunkan praktek migrasi dalam keseluruhan. Tapi juga harus membangun ekosistem ketenagakerjaan yang aman, adil dan berkelanjutan. Ada beberapa langkah yang dikerjakan antara lain penegakan melalui pada sektor utama. Kami menegaskan pada penegakan sektor fasilitas seperti penjelasannya hingga mereka melakukan siap kualitas dan penyelenggaraan kompetensi. Ini dilakukan untuk mencegah praktek penegakan. Dua, penguatan dan organisasi LPSM. Kami melakukan pembentukan aktivasi LPSM di kawasan kota untuk mempermudah migrasi ilegal. Ada 4 LPSM yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sika dan Kabupaten Tenggara. Hanya saat yang aktif di Kabupaten Provinsi di Jawa Timur. Di tempat lain belum berjalan. Reaktivasi LPSM ini pelayanan Kabupaten Kota menjadi potensi kepada masyarakat yang berbeda.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja. Bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga tata lainnya, kami melakukan pengembangan baru melalui BLK, BLKK, dan BLK swasta hingga kesempatan dan biaya lalu. Tujuannya adalah tenaga kerja asal PDT memiliki tenaga sebagai kebutuhan masa kerja, baik domestik maupun global. 4. Pembentukan gugus tugas teritorial di desa. Kami membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan teritorial di desa pada kantor PMI yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat desa, tokoh agama dan tokoh perempuan untuk memproses kemana dari tingkat paling bawah. Yang kelima, sistem informasi dan pengetahuan. SISAGA. Kami menggunakan sistem saling data atau SISAGA sebagai platform laporan dan pengawasan berbasis masyarakat. Masyarakat dapat melakukan imigrasi JPO atau imigrasi ilegal melalui di 0811 39 10 910 dengan jaminan kerja dan penyelenggaraan dari platform dan informasi. 6. Kolaborasi wilayah dan lintas sektor. Kami dengan sendiri provinsi lain seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Barat yang menjadi jalur migrasi. Ini penting untuk memastikan proses migrasi dalam secara legal dan terpantau dengan. Untuk strategi migrasi aman, kami telah menyusun strategi jangka pendek mengenai dan panjang, termasuk aktivasi RTSK, pembentukan Pokja Desa, kampanye migrasi aman, pembangunan pusat informasi tentang di kecamatan, dan peningkatan pelibatan tenaga kerja secara formal. 8. Forum akuntabilitas publik dan peningkatan tenaga. Seluruh program yang masuk melalui forum akuntabilitas publik lintas tenaga daerah. Indikator keberhasilan antara lain penggunaan akreditasi dan prosedural, peningkatan jumlah penerbangan tersertifikasi, dan efektivitas pengawasan pemerintah desa. Kemarin di waktu saya bersama Alki di Jakarta, dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investment mulai tahun ini akan memastikan bahwa anak-anak SMA, yang anak-anak itu akan dipersiapkan sampai 4 tahun. Jadi setelah melewati 3 tahun dia lulus di SMA, akan tambah lagi 1 tahun bagi anak-anak SMA yang ingin kerja di luar negeri. Jadi ada dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah kita siapkan untuk yang kerja luar negeri itu selama 1 tahun, baik itu bahasa, keterampilan dan berbagai yang dibutuhkan. Mulai tahun ajaran baru yang dilakukan oleh Kementerian PMI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bersama pemerintah daerah. Dan NJT salah satu target yang harus dibuat di beberapa titik kantong-kantong migrasi yang ada di seluruh pusat negara Timur. Yang mulai berkhusus dan hadirin yang saya hormati. Masalah migrasi tenaga kerja bukan sekedar urusan teknis atau administratif. Yang meliputi yang paling dasar terkait dengan harkat, martabat dan masa depan manusia. Di setiap pendidikan ada anak yang ditanggung, ada anak yang ditinggalkan, ada kemudian yang dilanjut dan mendengar dan bagaimana. Karena itu kita semua tanpa kecuali memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa semua langkah migrasi dilakukan dengan kepastian hukum, perlindungan sosial dan rasa aman. Migrasi sulit dicegah, tapi bisa diarahkan. Kita tidak bisa mengasih siapapun untuk menjadi penipuan yang lebih baik, tapi kita berkewajiban memastikan bahwa setiap keberangkatan sejak dan awal dari tingkat desa terjadi dengan dokumen yang sah, keterampilan yang cukup, dan perlindungan yang utuh sesuai dengan undang-undang perlindungan pekerjaan di Indonesia. Untuk itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, para uskup yang ada di sini dan semua pusat dan semua puskupan, pemerintah kabupaten kota, DPRD, tokoh agama, tokoh akademisi, media, dunia usaha, semua pihak bersatu dalam gerakan besar membangun sistem migrasi yang aman, legal dan bermartabat. Kepada para camat, kepada desa RT RW, jangan tutup mata, waspadai praktek camat dan perbuatan ilegal yang merampas masa depan warga kita. Kita semua diajak menjadi jalan terdepan dalam pemilihan dan pemilihan. Kepada seluruh masyarakat, jangan tergoda pada janjian yang tidak pasti. Carilah saluran informasi yang resmi, ikuti pelatihan, siapkan diri dan benar. Di balik pesan tertib ada keselamatan masa depan yang lain. Beberapa waktu lalu masih di DPR RI saya pernah ke Filipina,
Saya melihat yang dibuat di Filipina itu dengan bekerja sama dengan gereja Katolik sampai level ke bawah, sangat membantu juga pekerja juga untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan penempatan negara tujuan, terkait dengan siapa yang bisa mengangkatkan dan prosedur dan sebagainya. Jadi di Filipina itu kalau saya cermati sampai level bawah itu semua dibuat terbuka, tapi sudah diverifikasi oleh pemerintah dan oleh otoritas sendiri. Kepada generasi muda, bangun kompetensi, tinggal dengan kapasitas diri, karena dunia kerja membutuhkan keterampilan bukan sekedar keinginan. Tempuh agar resmi, dan dengan begitu Anda semua anak-anak muda ini bekerja dengan menjaga martabat diri dan menjaga daerah kita masing-masing. Yang mulia Bapak Sudan hadirin yang saya hormati, saat ini pemerintah provinsi NTT melalui semangat ayo bawa NTT terus mewujudkan visi NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan yang menjabatkan melalui 5 misi, 7 bulan dan seterusnya. Kami terus menggerakkan potensi daerah di berbagai sektor, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, energi baru dan terbarukan, serta pariwisata dan pendekatan berbasis plan program. Dengan semangat ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari gereja Katolik di wilayah Nusa, juga di Nusa dan Bali, untuk memfasilitasi pengembangan produk lokal di setiap parutan, di setiap stasi, bahkan di setiap lingkungan di setiap objek. Untuk gereja Katolik sebagai rumah pembelajaran umat dan membangun penggerak sosial. Defisit perdagangan NTT kita memiliki itu hampir 51 triliun. Kita kirim barang keluar NTT itu kira-kira 7 triliun. Barang yang dibeli masuk ke sini itu ada 59 triliun. Data Bank Indonesia. Defisit kita dengan tiap di luar NTT itu ada 51 triliun. 51 triliun itu kira-kira ya 3 miliar dolar. Kita bisa lihat. Dan itu banyak produk yang bisa kita produksi sendiri, kita hasilkan sendiri, kita buat dalam komunikasi kipas dan kita bentuk sendiri, sehingga nanti uang yang berbulan itu bisa kita tekan agar banyak juga utang misalnya tadi. Beberapa hari lalu saya berkesempatan meresmikan Genderman, toko tangan di gereja masih di Timur, yang itu saya dengar sudah mau bekerjasama dengan Pusat ini, saya dengar ada rencana yang berbicara kepada beberapa program antara pemilik di provinsi dengan Pusat ND dan Sumatera dan BPS. Diskusi-diskusi kami justru malah mereka lebih dua dengan pemerintah. Kami pemerintah mau membuat NTT semacam Alfamart itu yang khusus mendorong produk NTT. Sejauh dia lolos dengan POM atau BINES itu masuk. Jadi kalau orang NTT ini pulang itu dia bawa produk NTT bisa jadi di mana. Nah kami di provinsi membuat namanya NTT itu agar seluruh produk-produk unggulan yang ada di tahun ini atau ditentukan stasiun atau produk itu bisa kita taruh jika ada hilirisasi, ada proses yang kita tampilkan, kita bisa masuk untuk kita punya umat, kita punya rakyat, dan kita punya diri sendiri. Jadi NTT Mart belum terjadi, kemudian teman-teman ini sudah membuat namanya GDMart, gerakan dunia Mart. Selain itu, waktu pada kesempatan juga saya ikut di teman-teman meski punya acara dan cara bermasyarakat. Mereka juga membuat yang sama, untuk juga mulai menghasilkan produk dari komunitas di teman-teman meski. Dan saya pikir kalau gereja Katolik, teman-teman Protestan dari meski membuat yang sama, kita punya barang yang sekitar tahun di NTT Mart. Dia substitusi banyak sekali produk dari luar. Pindah saja saya mau tahu pindah itu kita beli dari luar NTT itu 1 triliun setahun. Pindah. Jadi pindah yang kita makan yang kita produk makan itu 1 triliun dibeli dari luar NTT. Kamu itu bukan itu lebih dari beberapa dari jangan. 1 triliun setahun. Belum lagi yang kita bicara tentang air mineral. Air mineral itu mungkin kita bisa produksi maksimal 200 giga. Hampir 4 triliun lebih itu ambil dari luar NTT. Jadi saya ketemu masyarakat ada produksi mereka yang kita bikin perang kita bilang itu terproteksi. Terima kasih buat di Manggarai Barat atau pendekatan fokus apa produksi berproduksi. Di waktu air bagus itu justru dia pakai air mineral yang rendah. Nah itu saya kira begitu produksi lokalnya yang dikasih tempat di tempat bagus di Manggarai.
Untuk itu tentu dengan dukungan dari Uskupan, dari para uskup dan Uskupan di sini, mudah-mudahan teman-teman bisa kita dorong dengan kuat agar produksi dari umat kita di masing-masing paroki atau stasi atau lingkungan basis di KUB bisa menjadi salah satu cara kita untuk memberikan nilai tambah bagi ataupun keuntungan yang maksimal bagi masyarakat kita di level nasional. Kami terus menggerakkan agar pertumbuhan ekonomi, produksi di sektor produktif di NTT seperti pertanian, peternakan, kelautan perikanan, perkebunan dan sebagainya terus kita dorong untuk pariwisata agar nantinya bisa menjadi flyover ataupun berbagai ekonomi NTT. Sebagai terakhir, saat ini juga beberapa investasi dari pusat dan masuk ke NTT baik dari pemerintah maupun swasta. Ada kawasan industri dan nasional di bawah pusat pemerintah pusat di KKP. Kira-kira akan masuk 2 triliun rupiah di ROTE untuk pengembangan dalam. Karena saya di lapangan nasional itu nanti akan diproduksi nanti teman-teman dari ROTE. Kemungkinan dia akan bisa dengan layak untuk lampu yang ada di Madura saat ini, baik dari segi jumlah maupun kualitas sekarang di ROTE. Kemudian juga kemarin kita mencoba menandatangani dengan PT Adanya Energi Indonesia dari Prancis untuk pengembangan ekosistem energi hidrogen di NTT sebesar kira-kira 9,6 triliun. Ada 8 daerah yang akan dibangun PLTS yang nanti akan menjadi sumber energi di NTT, mulai dari Sumba Timur, Sumba Barat Daya, di Timur ada 3 titik, di Polres Jessica, kemudian satu dari awal. Itu nanti akan menjadi salah satu dari pengembangan energi berbasis teknologi untuk energi di NTT. Juga ada itu dengan Sumba, ada beberapa nanti dan selain itu PLTS itu bisa mendorongnya. Karena ada produksi itu, karena kami sudah dikasih kepada bagian dari pusat untuk PLTS untuk hidrogen di Indonesia. Sebagai upaya untuk mempertimbangkan dan merealisasi semua sumber daya alam tersebut, tentu kami akan bersama dengan para uskup dan semua pihak agar kita bisa mengoptimalkan potensi masyarakat kita menjadi lembaga besar pada wilayah besar. Sebagai penutup, yang mulia para uskup dan saya hormati, sekali kesempatan baik ini kami mengajak kita semua, Gereja Katolik, pemerintah, kabupaten, kota dari sini, Pak Kapolres Timur, awal Jawa dan semua, masyarakat sipil dan bangsa, untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai contoh nasional dalam reformasi tata kelola migrasi dan kerja. Ini juga saya ingin dengan semangat dari Pak Menteri TNI dan juga menjelaskan agar skema persiapan dan juga pendidikan sendiri juga dimulai dari NTT bantu mereka yang kerja di luar negeri. Jadi anak SMA di depan itu bagi pendidikan itu akan dipersiapkan sejak awal di sekolah menengah atas atau SMK itu NTT. Kita mulai dikenal sebagai daerah beragama. Di sini ada Ustaz Bawai, terima kasih Ustaz Bawai bersama dengan pendeta ini adalah orang yang paling sering akan komunikasi dengan kami sejak saya dapat terima untuk soal-soal dengan kaitan dengan kita bukan negara sebelum TNI yang ilegal, tapi kita pastikan bahwa negara hari ini Gereja Katolik bisa juga membantu pemerintah bersama pemerintah dan semua pihak yang mengurus keterjadian di NTT. Kita hasilkan berbagai hal yang lain untuk memastikan bahwa NTT menjadi tempat di mana migrasi legal aman bisa kita hasilkan dari proses bagian ini. Saya mencerita dulu pengalaman saya dulu, saya ke Malaysia sebelum DPR sebelum berlaku. Waktu aku saya sengaja di sebelum itu buka Malaysia jadi mau coba ketemu perjalanan. Waktu di Pinang, ini saya beri paspor ke paspor. Waktu di Pinang tidak ketemu orang Indonesia dan sekarang tidak ketemu. Saya bisa habis itu tidak ketemu, bisa Jumat Agung tidak ketemu, bisa Sabtu hari ini tidak ketemu. Ada saya ini saya pakai bahasa Melayu. Kalau di Sabtu itu nama Agustiana Agustiana adalah yang itu orang yang di salah satu suku kita di Matalok. Itu 2/3 dari hari ini saya orang yang